Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran IPA, kita masuk ke materi sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi bertujuan untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Sistem reproduksi terdiri atas sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Nah, yang pertama Ibu bahas yaitu sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Di samping, perhatikan di sini ada tabel organ-organ penyusun sistem reproduksi pria. Yang pertama, testis. Fungsinya untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Selanjutnya skrotum, yaitu kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Selanjutnya tubulus seminiferus, saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang keempat, sel interstisial, yaitu sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pada pria. Yang kelima, sel Sertoli, yaitu sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Yang keenam, penis sebagai alat kopulasi. Yang ketujuh, fase deferensia, menyalurkan sperma ke kantung sperma. Kedelapan, ductus epididymis, tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kesembilan, kantung sperma, tempat menampungnya sperma. Dan yang terakhir, kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Itu menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Nah, itu organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria beserta fungsinya. Selanjutnya Ibu akan memperlihatkan gambar. Nah, ini gambar alat reproduksi pada pria. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita. Pada wanita, terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba Fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Nah, di sini juga Ibu akan memperlihatkan gambar alat reproduksi pada wanita. Selanjutnya, proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut dengan ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahannya disebut dengan fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum.
Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Nah, di sini gambar proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Ini gambarnya. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut dengan zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus dan pada hari ketujuh, embrio baru bisa menempel pada dinding uterus atau rahim. Nah, sini gambar proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Ya, ini gambarnya. Selanjutnya, setelah hari ke-12, terbentuklah lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam atau endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Di sini ada gambar proses perkembangan embrio setelah menempel di dinding uterus sampai terbentuk lapisan embrio. Ini poin A yang di sini dilihat ya. Ini poin A itu embrio pada hari ke-7 dan poin B itu pada hari ke-9 dan yang C itu pada hari ke-16. Pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Nah, berarti pada minggu ke-8 baru terbentuk plasenta. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau fetus. Nah, di sini ada proses perkembangan embrio hingga terbentuk janin. Yang poin A ya, lihat di sini poin A itu janin berusia 4 minggu. Yang B itu janin berusia 7 minggu. Dan yang C janinnya itu berusia 13 minggu. Nah, sampai sini pertemuan pertama mengenai sistem reproduksi pada manusia. Silahkan kalian tulis di buku tulis. Lalu difoto, kirim ke WA ibu atau ke nomor ibu ya. Setelah ditulis, dipahami, dibaca lagi. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi kalau misalkan kalian sudah paham, sudah dibaca, sudah paham, buka di buku paket tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Minggu depan Ibu akan membahas ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.